Semua orang kudus Allah, Santo Thomas Becket diperingati oleh Gereja Katolik secara khusus pada tanggal 29 Desember. Ia lahir di London, Inggris pada tanggal 21 Desember 1118. Ia wafat sebagai martir di Canterbury, Inggris pada tanggal 29 Desember 1170. Kanonisasi dilakukan oleh Paus Alexander III pada tanggal 21 Februari 1173. Santo Thomas Becket merupakan santo pelindung imam sekuler atau imam yang tidak terikat pada ordo tertentu. Biasanya di Indonesia dikenal dengan sebutan imam diosesan atau Romo Proco. Riwayat Thomas Becket berasal dari keluarga bangsawan kelas rendah di Inggris. Ayahnya bernama Gilbert Becket dan ibunya bernama Matilda Becket. Suatu ketika, sang ayah mengalami kesulitan keuangan yang membuat Thomas harus berhenti sekolah dan memulai untuk bekerja. Ia sempat berganti-ganti pekerjaan sampai sekitar usia 24 tahun, sampai akhirnya ia bekerja di rumah tangga Keuskupan Agung Canterbury yang digembalakan oleh Uskup Agung Theobaldus dari Beck. Pada titik ini, Thomas mulai tertarik untuk menjalani hidup selibat. Sang uskup mempercayakan kepadanya beberapa misi penting ke Roma dan mengutusnya untuk belajar hukum kanon di Bologna, Italia, dan Auxerre, Perancis. Pada tahun 1154, Thomas diangkat menjadi diakon agung Canterbury dan menerima jabatan gerejawi lainnya. Berkat kecekatannya, pada Januari 1155, Thomas menjabat sebagai kanselir kerajaan yang dipimpin oleh Raja Henry II atas rekomendasi Uskup Theobaldus. Hubungan Thomas dengan Raja Henry menjadi semakin akrab. Bahkan sang raja menitipkan anaknya yang juga bernama Henry untuk tinggal bersama orang kudus itu. Menitipkan anak untuk diasuh dan dibimbing oleh sesama bangsawan adalah hal yang wajar pada waktu itu. Pangeran Henry bahkan menerima kasih sayang lebih besar dari diakon Thomas dibanding kasih sayang ayah kandungnya sendiri. Ketika Uskup Agung Theobaldus wafat, Raja Henry memohon pada Paus agar memberikan jabatan itu pada diakon Thomas. Namun dengan rendah hati, Thomas berterus terang bahwa dirinya tidak menginginkan jabatan itu. Di sisi lain, ia menyadari bahwa dengan menjadi uskup akan menimbulkan konflik dengan sang raja. Berikut peringatannya kepada raja. Namun raja tidak peduli, sehingga diakon Thomas ditahbiskan menjadi imam dan kemudian ditahbiskan menjadi uskup pada tahun 1162. Pada awalnya semua berjalan dengan lancar sampai suatu hari sang raja menuntut sejumlah uang yang cukup besar dari kas gereja. Dengan tegas, Uskup Agung Thomas menolak karena hal itu dinilainya sebagai perampasan terhadap gereja. Raja mulai memperlakukan uskup kudus itu dengan buruk sehingga uskup itu memutuskan untuk sedikit mengalah. Namun kemudian ia menyesal setelah menyadari hasrat raja untuk mengendalikan gereja. Ia menyesali kelemahannya, lalu bermati raga dan menjadi lebih tegas dari sebelumnya. Kebencian Raja Henry semakin menjadi ketika ia menyadari bahwa Uskup Thomas tidak akan mengalah lagi. Suatu hari, sang raja menyeletuk sebagai berikut. Perkataan ini dianggap oleh 4 perwira sebagai suatu perintah, lalu segera berangkat mencari Uskup Thomas. Uskup Thomas diserang ketika sedang memimpin jalannya perayaan Misa Ekaristi Kudus. Berikut yang ia katakan ketika dalam ambang kematian. Arti nama.
Nama Thomas berasal dari bahasa Aram, yakni Ta'oma, yang berarti kembar. Variasi nama. Itulah kisah tentang Santo Thomas Becket, seorang uskup agung yang dengan berani mempertahankan hak dan martabat gereja meski harus kehilangan nyawa. Santo Thomas Becket, doakanlah kami.